Nih, tadi kan kita udah masuk di media cetak. Memang tidak terlalu berdampak saat ini, tapi tetap ada yang diperlukan langsung door to door gitu ya. Karena kita yang males-males mencari, mungkin juga untuk si alamat dari mereka sendiri tidak nyampe ke kita. Jadi em, mungkin adik-adik sekarang bilang radio ketinggalan zaman, media cetak ketinggalan zaman. Tapi adik-adik jangan salah, saya ngecek di beberapa itu untuk penjual dagangan pinggir jalan gitu ya. Mereka itu lebih banyak yang memang eh, untuk si eh, media dicetak gitu ya, dibanding juga di radio atau sosial media. Karena nggak semua orang itu punya HP, nggak semua orang itu punya akses internet yang baik gitu ya. Dan rata-rata beberapa apa ya kok kita bilang, sorry nih saya kelilipan. Nah, kalau kita lihat itu media-media ini em, apa ya, nggak bisa kita tinggalkan karena memang itu adalah basic dasar dari suatu em, iklan gitu ya. Nah, ini ketika kita lihat radio ya, kita lihat adik-adik ada yang mobilnya masih pakai radio, dengerin nggak orang tuanya atau enggak? Sorry sorry. Si ada yang dengerin radio atau radio ini bisa dua ya, ada radio yang radio beneran tanpa kita lihat di televisi atau televisi. Nah, orang tua kita gitu. Saya kemarin ngobrol sama om saya yang udah hampir 70 tahun gitu ya. Itu nikahnya udah jadi dari kakak. Ya, ngomongnya apa ya? Kalau kita panggil om gitu ya. Tapi sebenarnya udah tua banget gitu ya. Jadi nikah sama tante saya yang masih muda gitu. Nah, saya tanya, Om, Om lihat nggak? Harusnya saya ngasih penyuluhan untuk eh, adik-adik nih. Kalau yang memang punya orang tua kerjanya kerja lepas, belum punya BPJS Ketenagakerjaan untuk dana pensiun, gitu ya, nggak ada dana pensiunnya, bisa untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan. Saya pun di Ketenagakerjaan itu ada jaminan kematian, jaminan hari tua, ada jaminan juga kecelakaan kerja. Ada tiga itu yang bukan penerima upah. Nah, adik-adik kalau misalkan cek ya, nanti orang tuanya misalkan yang memang kerja lepas nggak kerja sama orang, cuman punya usaha gitu ya, itu bisa ikut BPJS itu. Kelebihannya itu bilang, Om, ini kelebihannya ini loh, gitu ya. Kelebihannya adalah ketika nanti meninggal dunia, Om dapat santunan 40 juta rupiah gitu untuk biaya pemakaman dan uh, kalau misalnya itu kita bagi yang muslim tuh biasanya ada beberapa hari untuk tahlilan gitu ya. Tapi kalau untuk yang Kristen juga ada gitu. Bahkan di beberapa wilayah tertentu gitu ya. Ada seperti misalkan Medan gitu ya. Saya cek-cek untuk sejarahnya itu mereka itu harus banyak yang memang punya tradisi yang berbeda. Nah, itu kan besar biayanya dan belum tentu untuk keluarganya itu mampu. Nah, itu dapat membantu untuk ketika seperti itu dengan hanya membayar kalau nggak salah 34.500 ya. Kalau startnya ya, jadi adik-adik bisa memilih harga yang memang cocok, memang bisa dimampu untuk orang tuanya dapat membayar. Hanya 34.500 itu bisa. Saya bilang gitu. Om saya bilang, kok nggak dikasih tahu sih? Harusnya disiaranin tuh di TVRI kan dia adalah TV yang utama. Saya suka nonton TVRI. Sampai sekarang masih ada yang nonton TVRI. Gitu ya. Jadi saya bilang, oh, ud- kita walaupun udah berganti, udah ada AI, udah ada sosial media, udah ada radio, tapi masih ada loh yang memang orang-orang sekitar itu mungkin sedikit gitu ya, yang memang mereka itu masih
eh, dengerin radio, dengerin lihat televisi gitu ya. Yang mungkin sudah berpindah ke YouTube gitu ya sekarang. Saya pun gak pernah nonton televisi, tapi saya suka nonton MasterChef gitu ya. Nah, saya nontonnya di YouTube bukan di televisi gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat kategorikan bagi oh ternyata berbeda beda nih iklannya untuk beberapa em, generasi. Mungkin adik-adik sekarang, ah aku masih muda nih, aku adalah gen alpha gitu ya. Masuknya gen Z atau gen alpha ya. Nah, dulu ya saya masih ngajar 1 2 tahun lalu, itu masih misalkan saya udah ngajar di Stikom itu 5 tahun gitu ya. Dulu masih banyak yang beda umurnya cuman ya kisaran 2 tahun gitu ya. Tapi sekarang udah makin jauh ya jenjang untuk umurnya. Dan saya merasa kayak makin beda nih untuk target dari pengajaran pun kita adanya biasanya berbeda. Contoh, saya nggak suka ngajar lama-lama untuk adik-adik nonton kayak gini sebenarnya ngantuk gitu ya. Saya cuma suka berbincang sebenarnya kita ayo ada masukan apa gitu ya. Nah, biasanya untuk iklan tersendiri, nanti adik-adik kalau kerjanya di suatu perusahaan untuk iklan gitu ya. Kemarin kalau nggak saya cek ada di beberapa lagi buka gitu ya. Sekarang banyak ngeditnya video adik-adik. Sama untuk di bagian marketing untuk pembuatan tagline gitu ya. Banyak ya untuk desain-desain seperti itu atau nanti desain untuk suatu acara gitu ya. Biasanya nanti adik-adik banyaknya kalau di kafe sekarang untuk panggung acara banyaknya kayak acara-acara tertentu dari pemerintah lah kalau di wilayah. Kalau di kota di desa biasanya banyak acara pemerintah, kalau di kota itu biasanya banyak acara-acara untuk misalkan dari mall gitu ya, di mallnya bikin acara, biasanya ada memang yang membantu untuk itu. Nah, biasanya kalau video itu saya kenapa itu membantu sekali untuk Zoom ya. Kita cuman nggak berbayar tapi 40 eh, kalau kita mau lihat di TikTok ya itu mereka sebenarnya udah observe gitu ya di Instagram. Kita tuh cuma bisa ngeliat tuh 60 detik. Karena untuk tag-tag selanjutnya itu berbeda. Situasi yang seterusnya itu eh, mungkin kita bosen gitu ya. Pertama detik 5 sampai 10 wah excited nih. Setelah itu udah mulai oh, oh, ngantuk gitu. Sama seperti pengajaran saat ini. Nah, mungkin adik-adik pasti pagi-pagi nih udah baru bangun gitu ya. Ngantuk. Saya pun di sini masih pagi gitu ya. Paginya pagi banget gitu ya. Beda sama adik-adik di sana udah hampir mau jam 10 gitu ya. Kita beda 2 jam. Nah, itu sebenarnya eh kita bisa lihat dari durasi sendiri kita tidak membuat video yang berpanjang-panjang. Ada tokohnya gitu ya. Kita ada eh, adik-adik sebenarnya bisa mengangkat gitu ya. Mungkin kalau kita sekarang lihat ke teknologi ke depan gitu ya, ada nggak sih, em, misalkan kalau nanti adik-adik mau skripsi gitu ya, nah bisa nggak sih si eh, teori-teori yang lama ini kita, ini misalkan teori lama gitu ya, ini teori lama ke teori baru gitu ya, yang sekarang berlangsung. Bisa nggak sih dari teori lama ini masih kejadian nggak sih yang baru? Contohnya tadi tagline, headline dulu masih yang lama masih pakai televisi, terus masih juga di eh, pamflet-pamflet gitu atau di brosur-brosur masih nggak berlaku di untuk sosial media gitu. Masih ada nggak sih untuk monolog jadi voice over atau announcer atau narator untuk suara penyiar dan ternyata untuk kita gitu ya kita lihat ya masih ini masih masih sangat dibutuhkan gitu ya voice over ini walaupun udah ada AI. AI sekarang udah wah canggih banget gitu ya kita bisa lihat tapi ternyata masih perlu manusia untuk yang menjadi pembawa live-nya.
gitu misalnya, ya kakak-kakak ya bareng ini ya. Tapi sekarang udah ada AI yang live loh adik-adik. Jadi kita bisa digantikan oleh mereka. Desain pun kita udah cepet banget untuk tinggal minta apa. Kemarin saya udah jelasin Sora ya, Sora GPT. Tata langsung video jadi. Tertata udah hilang tuh banyak pekerjaan yang di situ. Kita cari lagi apa? Kira-kira apa sih pekerjaan yang tidak hilang? Apa pekerjaan yang dapat kita ambil lagi? Nah, adik-adik bisa search tuh. Jujur saya masuknya lebih ke AI management system ya. Jadi lebih gimana caranya untuk si AI itu jangan sampai miss dari adik-adik sendiri nih. Misalkan contohnya ngerjain tugas. Saya kemarin share nih, suruh ngerjain anak-anak tugas ya. Tapi tugasnya beda. AI itu nggak bakal bisa baca tugas yang dari saya. Karena saya punya kalimat tertentu gitu ya. Untuk si AI ini nggak bisa baca. Nah, salah semua dong. Gitu ya. Karena saya udah bilang, baca bukunya. Karena si AI itu masih nangkepnya secara global. Jadi, adik-adik misalkan saya ngajarin untuk saat ini gitu ya. Teori periklanan. Nah, teori periklanan itu luas banget adik-adik. Jadi kita nggak bisa langsung ke dapet misalkan ya radio misalkan radio bersifat merupakan media instruktif yang artinya ikan dapat hadir di tengah siaran. Nah, ini saya taruh di sini punya saya. Ketika nanti adik-adik search di AI gitu ya, entah ChatGPT, entah Gemini gitu ya, Gemini dan lain-lain. Nah, itu mereka pasti akan jawabnya berbeda. Mix dari yang mereka pikirkan dari data yang sebesar itu. Nah, kalau saya di bidang itu, yang gimana sih ini bener datanya atau enggak? Karena teman saya kemarin kena tipu untuk bisnis cari, misalkan cuman, Hai ChatGPT gitu ya. ChatGPT, tolong dong mau nyari supplier ini. Terus ada tuh nomornya. Udah bener tuh. Ternyata itu nomor dari Google-nya penipu adik-adik. Nah, itu manusia bisa ngakalin sebenarnya si AI itu karena source-nya besar. Ini data yang ada ini belum tentu itu nomornya benar. Karena masih manusia yang input dan masih bisa diganti sama manusia yang lain. Itu yang memang dampaknya fatal. Itu ya. Bisa terjadi beberapa cyber-cyber yang ada. Nah, itu biasanya kalau kita lihat lagi itu secara mungkin kekuatannya ya untuk si radio ini kita programnya cari yang cocok gitu ya. Kalau saya dulu masih sering masih SD itu saya denger radio adik-adik di naik mobil gitu ya, diantar ke sekolah. Saya dengerin kalau di Jakarta macet ya dari dulu. Saya dengerin itu siaran untuk dongeng gitu pagi-pagi dengerin dongeng gitu ya setiap pagi nyari dongengnya udah ada gitu ya. Nah itu masih untuk cari yang memang cocok. Jadi ada beberapa misalkan contohnya Net 7 Net TV tutup kan gitu ya. Itu untuk para remaja tapi jualannya em, terlalu remaja tapi sebenarnya remaja udah nggak ada yang nonton TV gitu ya misalkan. Nah, targetnya gen milenial itu mereka udah nggak punya waktu untuk nonton TV gitu ya. Akhirnya bangkrut. Nah, itu yang memang harus kita lihat cocok-cocokan di media sebenarnya yang nonton TV sekarang ya baby boomers gitu ya. Untuk yang ibu-ibu, nenek-nenek yang usianya 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Nah, itu cocok-cocokan. Nanti adik-adik bisa tuh buat suatu mungkin bisa memikirkan untuk gimana sih ke depannya saya harus apa. Nah, udah mulai baca-baca, lihat job street kira-kira atau LinkedIn buat gitu ya. Adik-adik bisa buat portofolio dari sekarang. Mencari-cari eh, memperkuat portofolionya adik-adik gitu ya untuk dapat memiliki kreativitas yang melebihi dari si AI ini. Sorry. Kelemahannya kita bisa lihat iklan lagi untuk radio sendiri nggak bisa berulang ya, bisa diulang lagi, tapi nggak bisa direkam, tapi bisa juga sekarang udah ada YouTube yang membantu. Nah,
back to dari sini, ada kelemahan dan kelebihan. Kita lihat untuk televisi pun juga ya. Di sama radio ada praproduksi. Kalau radio kan langsung on the spot ya. Hai semuanya, voice over ya udah ada langsung ada. Ah, untuk praproduksi ada copywriternya. Selalu. Ini sebenarnya televisi itu sorry. Televisi itu mirip sama kita yang kalau di belakang sosial media. Mirip kita perlu copywriter. Nah, dari yang tadinya kerja di televisi, kita bisa jadi kerjanya di uh, YouTuber atau yang memang buat konten gitu atau perusahaan yang memang mau di bidangnya. Pertama, sebelum itu kita produksi adalah copywriter. Jadi kita bisa buat sesuatu gitu ya. Uh, Sebenarnya ini udah copywriter ini udah AI juga udah ngambil ya adik-adik. Jadi, hai AI, tolong dong buatin iklan produk ini. Terus dia langsung buatin. Nih, kalau saran saya gini, 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 gini. Nah, tapi sebagai kita yang cari, itu kan dia ngambil source-nya dari online gitu ya. Nah, kita bisa langsung memperbarui lagi, mengecek kembali. Karena ini saran saya ini masih banyak yang salah. Karena terlalu banyak ngambil source. Kita harus lihat jurnal-jurnalnya lagi ya, adik-adik. Nah, ketika itu kita juga bisa lihat ada storyline gitu ya. Kalau di dunia televisi tuh ada director of photography. Kalau sekarang kayaknya udah mulai tools, cocok kamera dan lain-lain. Kalau adik-adik nanti mungkin mau nyoba em, kerja sama YouTuber atau mau nyoba yang lain gitu ya. Itu sebenarnya ada beberapa yang seperti itu. Jadi perlu nih sebenarnya untuk praproduksi. Jadi kalau adik-adik buat konten gitu ya, kan itu sebenarnya ada nanti kamu ke sini, kamu jalan, nanti kita gini gini gini. Nah, itu kan nanti kameranya taruh sini ya. Sebenarnya itu kita sudah membuat mini produksi gitu ya. Kalau yang adik-adik suka buat konten. Nah, produksi sendiri gitu ya. Nah, kita ada tim yang dituntut gitu ya untuk syuting gitu ya. Ini saat produksi. Nah, ini adik-adik mungkin udah lihat gitu ya. Nanti bisa coba cek-cek lagi gitu ya. Dari produksi, udah di syuting. Nah, pasca produksi adalah editing. Nah, ada editor yang memang biasanya kalau adik-adik tertarik nih di dunia ini, kan tadi televisi ya. Tapi televisi itu mirip-mirip sosial media gitu ya. Atau biasanya banyaknya di YouTube ya kerjanya. Nah, itu kita ada beberapa fase tahap proses. Nah, bisa pakai software. Sekarang banyaknya orang pakai CapCut ya, saya lihatnya. Nah, ini ada capturing, pemilihan gambar, editing, offline, sampai dengan online. Jadi, penggabungan antara gambar sama voice over-nya. Terakhir. Nah, itu kalau di televisi, itu perlu adanya surat tanda lulus sensor adik-adik di badan sensor untuk produk house sendiri. Nah, kalau adik-adik lihat di beberapa Netflix, terus kemudian di video, kalau ada yang langganan ya Disney. Nah, itu mereka ada beberapa tanda lulus sensor yang memang ada copyright-nya juga. Nah, itu berbeda dengan mungkin kalau lihat di YouTube mau apa juga masih bisa kecuali eh, ada beberapa yang tidak lulus sensor dan sama YouTube-nya langsung di dolar kuning. Jadi nggak ada penghasilan. Nah, itu bisa kita cek kembali. Nah, kalau pembuatan iklan di sosial media sendiri gitu ya, ini bisa kita lihat dari cara-caranya. Jadi, media sosial adalah gabungan dari media cetak, radio, dan televisi, adik-adik. Jadi, kita harus ada
strategi-strategi khusus karena memang lebih kompleks dibanding periklanan saat ini ya berkembang pesat yang memang semakin kompleks dan memang sangat cepat. Dari COVID itu udah lebih cepat lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya mungkin slow gitu ya. Sekarang udah ada AI ini udah makin lebih membangun lebih cepat lagi. Jadi ada 6 cara untuk membangun media sosial secara efektif gitu ya. Pertama kita lihat dulu pemahaman audiens targetnya. Kemarin mungkin saya kasih tugasnya itu di mana adik-adik bisa lihat ya bahwa si sosial media ini gitu ya. Kita bisa lihat kira-kira perilaku yang nonton kita tuh siapa. Nah, saya pun kalau di YouTube target saya sebenarnya kalau saya mau jadi em, YouTuber ya, saya targetnya nggak saya di Indonesia nggak apa-apa, tapi target saya adalah audiensnya orang luar yang mau membeli. Jadi kalau itu kan mereka penghasilan lebih oke ya untuk misalkan affiliate. Kalau affiliate di Shopee, mungkin kalau kita lihat targetnya ya, itu masih receh adik-adik. Misalkan 1.000, 2.000, oke kalau udah besar. Tapi kalau misalkan kita jualan produknya secara mata uang yang berbeda dengan lebih tinggi, misalkan contohnya dolar. Nah, itu perilakunya juga berbeda. Kita bisa targetin mereka dan kita bisa mendapatkan pundi-pundi uang lebih banyak gitu ya. Dari adik-adik saya pun masih sering-sering gambar. Saya masih share di beberapa website. Nah, adik-adik bisa search aja ke Google website yang untuk yang memang suka gambar gitu ya. Bisa share-share aja video, gambar, suka suka untuk rekam-rekam gitu ya. Saya suka foto-foto burung gitu ya. Nah, itu saya jual di beberapa platform. Nah, itu ada perilaku tertentu yang memang mereka suka untuk membeli itu. Nah, iseng hargain $20 laku loh adik-adik. Jadi, di mana iklan sebenarnya kita nggak tahu ya sebenarnya ada yang mau beli nih produk. Gitu ya. Contohnya produk anti tikus gitu ya. Kemarin saya mobilnya tuh bawahnya ada tai-tai tikus gitu ya. Bilang, aduh, ini ada tikus nih depan rumah nih. Gimana caranya? Saya beli semprotan tikus. Ada yang beli. Kalau kita pikirin ngapain semprotan tikus? Tapi ada loh yang beli. Nah, itu ada kebutuhan tersendiri. Nah, kemudian ada merancang pesan iklan. Jadi kita lihat nih produknya gitu ya. Nyampain nilai produk, terus ceritain yang menarik, pengaruh kepada sosial gitu ya. Nah, itu biasanya storytelling. Nah, itu tadi copywriter ya. Sebenarnya langsung ke storytellingnya. Mereka bisa menciptakan untuk sosial media tersendiri. Kita buat visual yang menawan. Nah, jangan terlalu lebay, adik-adik. Kalau editing. Nah, biasanya desain yang profesional kelihatannya. Sama format visualnya yang sesuai. Dan warna dan fontnya misalkan yang mempengaruhi emosi. Bisa search ya. Kemarin saya ada beberapa, kemarin saya dikasih untuk website gitu ya. Tapi saya lupa. Nanti saya share mungkin. Nah, itu website yang untuk misalkan ya, mereka dapat warnanya ini. Itu memang mereka ada di website itu nge-share warna-warna untuk desain yang bagus. Jadi perpaduan yang tidak mati. Kemarin saya dapat em, yang lagi mm, skripsi gitu. Kemarin saya disuruh untuk komen dari si skripsinya dia itu. "Oh, gimana nih Bu websitenya?" Saya bilang, duh kayaknya warnanya terlalu salah deh, harusnya nggak kayak gini. Kamu bisa cek aja nih website ini. Nanti saya share kalau misalkan adik-adik butuh. Saya lupa websitenya apa. Mana ada di laptop saya. Jadi memang visual ini kita bisa riset dulu untuk warna. Karena yang paling berdampak itu adalah warna untuk mempengaruhi emosi apakah produk ini diiklankan dengan baik atau tidak. Dan dengan kalau misalkan kita masuk ke video ya pasti visualnya dengan oke. Nah, strategi penempatan iklan. Jadi kita nempatin si iklannya itu dengan oke ya, spesifik dan timing. Biasanya kalau oh saya kasih tahu lagi ya.
Kan kemarin saya kasih tahu jam prime time. Kalau adik-adik mau jualan online ya, live. Ini kan ada prime time itu biasanya di jam 11 sampai jam 1 siang. Siang. Jam 5 sampai jam 9 malam. Ini adalah jam prime time-nya. Nah, hanya saja ketika adik-adik baru posting pertama kali, saya saranin di luar jam ini. Karena ini udah banyak yang memang perusahaan-perusahaan besar atau yang sudah megang sosial media besar. Jadi coba aja pagi-pagi dulu. Tapi nanti ketika udah lumayan di luar jam ini, karena mereka pasti orang-orang nontonnya yang memang sudah terkenal dulu. Karena kalau itu masih, ih iya apa nih produknya oke apa nih gitu ya. Nah, ketika itu baru kita dapat eh, udah dapat source-nya dari beberapa yang di luar itu. Jadi algoritmanya itu dapat dulu nih. Nah, baru nanti kita udah mulai geser-geser-geser mendekati jam prime time. Nah, jangan langsung prime time langsung ya. Kita kalah sama si sosial media yang memang sudah besar. Nah, optimasi anggaran iklan. Jadi, setiap adik-adik kalau lihat ya, kan ada affiliate gitu ya. Affiliate kan buat orang yang ngiklanin gitu ya. Kita selalu taruh anggaran. Budgetnya berapa? Jangan sampai, contoh nih kemarin saya lihat orang curhat ya di Threads atau X ya kalau kita lihat di sosial media. Saya soalnya mainnya itu bukan yang lain. Sekarang kayak lebih seneng baca aja dibanding nonton gitu. Sekarang udah nggak terlalu karena malam-malam cuman scroll-scroll aja gitu ya. Nonton orang curhat nih. Aduh nih usaha saya nih untuk makan GoFood gimana sih? Kok tiba-tiba saya penghasilan misalkan 6 juta sehari, kok tiba-tiba cuman pendapatan saya udah laku 6,5 juta, hari ini cuma dapat 500 ribu, dipotong 6 juta. Nah, ternyata ada settingan di kalau adik-adik orang tuanya ada yang buka GoFood atau mungkin ada yang ini ya sosial media itu harus ada settingannya. Jadi harus hati-hati. Saya pun matiin semua tuh untuk di itu untuk di GoFood atau misalkan usaha ya. GoFood ataupun usaha di Shopee dan TikTok gitu ya. Itu saya matiin untuk kita yang membiayai untuk ini. Jadi kita ada anggaran budget maksimal. Nah kalau saya langsung taruh budgetnya nol karena saya udah nggak mau iklan lagi, biarin aja orang beli seperti biasa. Tapi ada memang orang yang butuh iklan. Nah contohnya tadi ya usaha makanan, dia iklan ternyata itu adalah potongan untuk iklan yang ngeklik yang nonton dipotong dengan biaya tersebut. Nah, sebenarnya dia nggak mau tapi tiba-tiba langsung ke iyain, nah itu mesti cek kembali untuk settingannya. Jadi harus cari eh, anggaran yang oke untuk di sosial media atau di e-commerce tersendiri. Jadi adik-adik harus hati-hati karena dari penghasilan itu kita bisa minus gitu. Contoh ya, di Instagram itu ada eh, uang juga adik-adik untuk di grupnya itu ya untuk subscriber dari si Instagram. Nah, itu dia juga ada iklan untuk kontennya dia bisa dilihat orang lain. Yang orang lain baru melihat konten dia untuk agar jadi subscriber dia. Itu ada anggaran iklannya untuk sosial media sendiri pun. Nah, di sosial media anggarannya itu kita lihat strateginya berapa? Misalkan pendapatan dari si subscribernya itu misalkan 9.000 per month ya. 9.000. Nah, yang subscribe itu misalkan ada 100 gitu ya. Jadi kan dapatnya 9 eh tuh 2 3 ada 100 tuh 2 3. Nah, dapat 9 juta per bulan. Tapi ternyata iklannya itu potong 8 juta. Nah, itu kita cuma dapat 1 juta, kan boncos ya. Nah, itu yang dapat mengakibatkan anggaran tersendiri gitu ya. Jadi adik-adik harus hati-hati di sini strateginya untuk di sosial media karena mereka sekarang nyari uangnya seperti itu. Jadi harus lihat budgetnya juga. Jadi kalau ntar setting
Pasti nanti akan keluar ya budget aja. Sesuai nggak sama pendapatan atau enggak. Nah, analisis dan penyesuaian. Nanti kita lacak matriks kita atau algoritma kita dari si eh, sosial media kita posting gitu. Jadi ketika pembuatan iklan kita cek-cek lagi, testing-testing lagi untuk optimasi konten kita yang memang oke apa enggak. Kita lihat untuk feedbacknya juga untuk peningkatan. Jadi yang feedback itu bukan cuman audiens ya, tapi kita juga lihat lagi dari komen audiens, kita lihat lagi dari segi internal kita. Misalkan adik-adik bekerja di situ gitu ya, atau adik-adik punya usaha tersendiri. Nah, kita harus lihat lagi. Karena biasanya rata-rata strategi kita adalah iklannya biasanya di sosial media. Karena 40% dari total populasi ya, itu 77% pengguna internet adik-adik. Jadi rata-rata biasanya sosial media itu 3 jam 16 menit. Nah, saya lihatnya sih sekarang eh, udah lebih banyak ya. Smartphone itu di Indonesia itu ini tahun 2017 ini maaf ya saya ininya dapat yang data 2017, pengguna smartphone itu 62%. Mungkin sekarang udah hampir 90% kali ya. Komputer 16, tablet 6%. Jadi kita lihat ya, karena di Indonesia aktifnya adalah smartphone, jadi kita fokusnya adalah untuk iklan di menggunakan untuk iklan di smartphone atau telepon genggam. Nah, kita udah fokusnya ke arah sana. Nah, mungkin seperti itu. Jadi em, di mana kita udah ada perubahan iklan gitu ya dari media cetak dulu gitu ya. Mungkin kalau lihat sejarah dari door to door, dari teriak-teriak di tengah-tengah gitu ya, door to door untuk jualan, terus kemudian udah ke media cetak untuk penjualan, lanjut kita radio gitu ya. Ada radio, televisi dan sekarang sudah mulai di sosial media dan e-commerce gitu ya. Nah, kita bisa lihat adalah di Indonesia besarnya smartphone ini, kita bisa lihat media sosial yang memang sangat eh, apa ya, rata-rata nih ya, orang Indonesia lihat smartphone-nya 3 jam di tahun ini. Di tahun 2017, sekarang saya nggak tahu pasti akan adanya kenaikan karena banyaknya telepon yang lebih murah lagi penjualan smartphone-nya. Nah, seperti itu jadi adik-adik harus lihat lagi mau targetnya seperti apa. Nah, kalau saran saya nanti udah arahnya ke sosial media atau e-commerce. Gimana caranya sih untuk desain yang membuat laku di e-commerce itu sendiri untuk iklannya. Nah, nanti adik-adik one day mungkin bisa belajar karena ilmu iklan ini sangat langka gitu. Karena kita nggak tahu algoritma dan kita harus terus-terus lihat kinerja kita. Apakah ini oke, apa enggak. Nah, saya lihat ya, algoritmanya suka aneh. Kadang saya bikin oke, bagus menurut saya. Tapi ternyata menurut orang lain nggak naik nih, nggak FYP. Tapi menurut saya udah asal ternyata FYP. Nah, itu kita nggak tahu yang asal upload di jam-jam tertentu gitu ya. Ternyata tinggi loh untuk penontonnya. Dan kita bisa lihat itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dan untuk remedial, ini kan masih ada waktu ya. Ini tetap jam 10.17 kita sampai 11.30. Nah, adik-adik bisa untuk ikut remedial gitu ya. Remedial yang masih belum. Jadi hari ini nanti saya langsung share lagi nilai remedialnya. Saya kasih satu kesempatan lagi deh untuk remedialnya. Dan jangan lupa tugasnya hari ini deadline di pertemuan 12. Jangan lupa tugasnya dikumpul karena itu sangat membantu untuk merata-rata nilai adik-adik saya udah bantu. Untuk baru datang, baru hadir tadi ya di pertengahan, saya tadi sudah bilang untuk UASnya itu kita adain mungkin adik-adik padat juga ya untuk dari tugas-tugas yang lain. Kita adain adalah esai aja.
menjawab 5 soal nanti. Jadi jangan lupa ya. Tadi apa? Tugas pertemuan 12 deadline hari ini. Terus kemudian remedial, jangan lupa dikerjain. Kalau bisa hari ini nanti bisa saya untuk remedial lagi. Kalau misalkan nilainya jelek, soalnya sama. Jadi saya mau lihat adik-adik bisa ngerjain dan nilainya bisa di rata-rata. Oke. Saya harap nilainya masa cuma 7 orang, nilainya jelek sih gara-gara ini gitu ya. Jadi lihat juga kehadirannya. Saya udah bukain tuh download materi. Jangan lupa download materinya yang memang belum. Jadi eh saya udah kasih tahu dari awal untuk Zoom. Kalau bilang, Bu, saya ikut Zoom, tapi kok saya ini Zoom itu dideteksi untuk kehadiran itu hanya 20 menit setelah masuk. Misalkan contoh kita masuk jam 9, dia itu LMS ngoreksi itu jadi sampai jam 9, 19 menit. Jadi ketika nanti udah ke 20 itu tidak terdeteksi hadir. 20 lewat ya. Jadi 9.20 lewat itu sudah tidak terdeteksi hadir. Jadi saya harap nanti adik-adik bisa on time untuk itu. Dari yang pertama saya sudah bilang ya. Jadi nanti bisa di rata-rata untuk nilai kehadirannya. Oke? Nanti mungkin remedial silakan, yang mau ngerjain tugas silakan dan di target hari ini ya untuk tugasnya pertemuan 12 atau pertemuan hmm, sebentar kita cek dulu. Pertemuan 12 ya tugasnya. Saya cek masih belum ada yang ngumpulin, nanti bisa untuk dikerjakan. Ini ada waktu nih. Waktu masih setelah kuliah masih ada waktu sampai 11.30 ya. Bisa dikerjain dulu tugasnya. Oke? Siap, Bu. Siap dikerjain. Dikit aja juga nggak apa-apa kok. Itu bikin video bentar kok. Ya, pakai AI cepet kan? Oke, terima kasih banyak. Saya mungkin sudahi hari ini. Jangan lupa ya, saya pengen adik-adik lancar. Saya udah bantu banget nih untuk remedial dan lain-lain. Dan bukunya juga saya sudah share. Sebenarnya udah eh, ter dari awal juga saya udah kasih silabusnya. Jadi adik-adik bisa tinggal mengikuti. Dan kalau misalnya ada yang kurang, kita udah bisa oke remedial lagi nih. Kita jangan sampai kelewat karena kita udah fokus ke UAS nantinya. Oke, mungkin di sini saya nggak mau lama-lama biar adik-adik bisa ngerjain yang memang masih belum dikerjain dan bisa nanti mengerjakan tugasnya yang masih belum gitu. Jadi ini saya cek tugasnya sampai hari ini 19 Januari pukul 11 malam. Jadi jangan lupa ya untuk dikerjakan untuk tugas pertemuan 12 ya karena saya udah kasih waktu 2 minggu gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Tidak, Bu. Oke, baik. Sampai jumpa lagi minggu depan yang terakhir kalinya. Dan jangan lupa untuk kerjain semua yang ada ya, saya udah share. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, siap. Jangan lupa ya, untuk dikerjain. Terima kasih adik-adik.